Pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Gilimanuk, Bali mencatat peningkatan drastis penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa. Terpantau kenaikan jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi kapal di Pelabuhan Gilimanuk, Bali terus meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan paling drastis, yakni adalah jenis roda 2 sebanyak 80.000 lebih atau naik 52% dari periode yang sama pada tahun lalu. Sementara untuk jumlah kendaraan roda 4 juga mengalami peningkatan. Ya, dan kita sudah terhubung pemirsa dengan Rindi Alvaro untuk mengetahui kondisi terkini di wilayah Gilimanuk, Bali. Selamat siang, Rindi. Bagaimana situasi terkini di sana? Baik, untuk situasi terkini arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali hingga saat ini masih terpantau cukup terjadi kepadatan untuk antrian kendaraan khususnya roda 4, bus penumpang maupun kendaraan roda 2. Sejak pagi tadi terpantau memang ada sedikit peningkatan untuk kendaraan roda 2 yang memang para pemudik ini memilih berangkat lebih pagi untuk menghindari cuaca panas. Dan untuk saat ini memang dari data posko tersendiri, posko terpadu di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali, peningkatan paling drastis adalah untuk kendaraan roda 2 yang mencapai 52% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Untuk kendaraan pribadi sendiri, ini meningkat 9% dibandingkan tahun yang lalu. Dan untuk kepadatan sendiri, beberapa petugas atau juga petugas terkait ini sudah memberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas yang di mana kendaraan-kendaraan kecil dan kendaraan pribadi ini dilakukan delay system, yakni untuk membuat mengurai kepadatan arus lalu lintas menuju pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali. Yaitu kendaraan-kendaraan tersebut harus melalui buffer zone yang ada di kawasan Ceke atau terminal kargo yang berada di sekitar 1 kilometer lebih dari Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali. Dan untuk antrian saat ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4, meskipun memang terlihat dari beberapa kondisi di lapangan kendaraan-kendaraan besar ini masih tampak terlihat dan melintas di jalur-jalur dari Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali ini. Baik, Rindi, untuk informasi terkini bahwa berarti masih panjang ya untuk antrian menuju ke pelabuhan. Dan tadi Anda sebutkan sudah dibentuk semacam rekayasa dan juga buffer zone. Untuk kendaraan yang akan menuju pelabuhan ini sebenarnya mereka sudah memiliki tiket atau memilih nanti akan membeli tiketnya di pelabuhan, Rindi? Baik. Untuk saya kembalikan untuk antrian kendaraan untuk saat ini update terkini ini memang masih cukup panjang karena memang untuk data terkini ini ekor antrian kendaraan sendiri mencapai 20 kilometer. Sedangkan untuk tiket memang biasanya diberlakukan untuk jam-jam tertentu sehingga jika ada masa tertentu 1 jam begitu ini masih dapat berlaku karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka atau para pemudik ini untuk melakukan pembelian di lokasi atau di dekat-dekat terminal begitu. Oke. Nah, Demikian. ketika akhirnya pemudik ini sudah memiliki tiket, namun karena dampak dari panjangnya antrean sehingga mereka tidak bisa untuk berangkat, ini apakah sudah ada pembahasan di sana? Iya, memang untuk sejauh ini untuk pembahasan tiket tersebut memang sejauh ini masih berjalan lancar meskipun memang ada antrian tiket tersebut. Ya,
menyiapkan tiket tersebut sehingga dapat memasuki untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Begitu. Oke, Rini, kami mengalami kesulitan untuk mendengarkan Anda karena komunikasinya sepertinya terganggu. Kalau saya tanya lagi, berarti kondisi saat ini untuk arus yang menuju ke Pulau Jawa ini sebenarnya dipenuhi oleh pemudik atau juga termasuk truk-truk yang mengangkut logistik, Rindi? Baik. Untuk dominasi untuk saat ini memang para pemudik memang cukup mendominasi ya untuk kendaraan, khususnya kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2. Namun memang ada beberapa truk-truk besar yang masih melintas, khususnya kendaraan yang bersumbu 3 juga masih tampak melintas dan juga menjadi salah satu mungkin penyebab dari antrian kendaraan yang mengular hingga mencapai puluhan kilometer ini. Oke, dengan kondisi bahwa nanti akan ada penutupan untuk nyepi ya, Rindi. Ini bagaimana skenario yang dibahas di sana berkenaan dengan masih banyaknya kendaraan yang menumpuk sampai nanti malam misalnya? Saat ini memang barusan ini ada Kapolda Bali dan juga beberapa instansi terkait yang akan membahas terkait dengan kondisi saat ini. Hingga saat ini keputusan yang terakhir yang pasti memang ada beberapa rekayasa yang sudah dilakukan, ini dapat memaksimalkan bagaimana kondisi ini akan segera terurai, khususnya dari antrian-antrian yang mengular hingga puluhan kilometer ini dengan rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh pemerintah terkait atau juga petugas terkait, baik dari kepolisian maupun dari pihak pelabuhan sendiri, ini bisa mengurai antrian yang hingga saat ini masih cukup panjang begitu. Dan diharapkan nanti hingga menjelang atau juga memasuki Hari Raya Nyepi, para pemudik ini yang masih mengantri dapat bisa menyeberang ke Pulau Jawa begitu. Oke, jam berapa nanti untuk penutupan jelang nyepi, Rindi? Jelang Nyepi tanggal 18 atau 19 dini hari ya, hari Rabu, jam 20.00 waktu WITA, waktu Indonesia Tengah begitu, dan dibuka lagi tanggal 20 pagi hari jam pukul 6.00 WITA. Begitu. Oke, mudah-mudahan semuanya lancar dan bisa tepat waktu begitu ya sampai di jam penutupan nanti. Rindi Alvaro melaporkan dari Gilimanuk, Bali. Terima kasih.